Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yuk kita awali bersama-sama baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yo, murojaah, coba murojaah surat Al-Buruj. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus wallahu ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul dzul 'arsyil fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul balil ladzina kafaru wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Ya, surat pendek, coba surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza ara'aita in kana alal au amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam tahilanas nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Coba murojaah lagi yang surat pendek lagi, surat Al-Qari'ah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal wa takunul jibalu kal'ihil manfush fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma narun sadaqallahu. Ya, sudah baik, alhamdulillah ya. Murojaah surat panjang, surat pendeknya 2, surat Al-Alaq dan surat Al-Qari'ah. Baik, ya, alhamdulillah. Ya. Seperti biasa, nanti kajian dulu sampai 4:30. Nanti 4:30 sampai jam 5 atau kurang lebih. Seperti biasa ya, tanya. Saya akan bertanya, nanti yang bisa jawab akan mendapatkan hadiah. Seperti biasa. Paham ya? Sudah siap belum? Nah. Baik, sekarang kita lanjut ya, kajian Sirah Nabawiyah. Kita mengambil dari kitab ringkasan, kitab sejarah yang berjudul Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ini ringkasan dari kitab Nurul Yakin tentang sirah perjalanan Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu cinta sama Nabi Muhammad enggak? Siapa yang enggak cinta, Cung? Siapa yang enggak cinta Nabi? Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Iya, cinta semuanya ya. Oh, jangan sampai enggak cinta kepada Nabi, ya. Maka kalau cinta kepada Nabi harus mau mendengarkan nasihat Nabi itu didapati dari hadis apa? Hadis. Karena perkataan Rasul hadis. Maka sering saya tanya,
Jangan itu goyang-goyang. Apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, kata-kata dari Nabi, sifat dan itu hadis, ya. Makanya kalau kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus mau mendengarkan nasihat dan mau berubah untuk menjadi yang lebih baik. Baik, perhatikan ya. Kita lanjut. Kemarin kita sudah membahas Ad-Darsul Ashrun, pelajaran yang ke-20. Kemarin pelajaran yang ke-20 bahwasanya orang-orang Quraisy mendatangi Nabi Muhammad untuk yang keberapa kali ya? Masih ingat enggak? Orang-orang Quraisy datang kepada Nabi Muhammad berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali. Coba 3 kali. Ya. Yang ketiga ini yang paling parah. Kemarin apa yang ketiga? Abu Jahal dan teman-temannya orang-orang Quraisy ingin meminta Muhammad ditukar dengan seorang pemuda kepada pamannya Abu Thalib. Hei Abu Thalib, serahkan Muhammad kepada saya bunuh Muhammad, saya beri ganti pemuda yang ganteng, pemuda yang baik kayak Muhammad. Silakan ya, diberikan pendidikan, dikasih makan, minum, disayang sebagaimana kamu sayang kepada Muhammad. Tapi Muhammad kasih ke saya bunuh, saya tuker, lu coba ditukar Nabi Muhammad dengan seorang pemuda. Ya nggak ada tandingannya, tidak ada tandingan. Nabi Muhammad itu satu-satunya makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu-satunya nabi dan rasul yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Nabi Muhammad itu nabinya siapa? Nabinya nabi kita. Ya. Maka kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salah satunya tadi dengan mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti nasihatnya, mau berubah. Kemudian apa? Membaca sirah. Membaca apa? Membaca sirah tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk Ad-Darsul Hadi wal Ishrun. Pelajaran yang ke-21. Pelajaran yang keberapa? 21. Abimanyu, pelajaran yang keberapa ya? Pelajaran yang berapa yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari? 5? Pelajaran keberapa? Apa, Nafa? 21. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran yang ke-21. Pelajaran yang keberapa, Vena? 21. Ya. Hasan, pelajaran yang keberapa, Hasan? 21. Ya, itu. Perhatikan, judulnya pelajaran yang ke-21, Idza'u Quraisy lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penyiksaan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang ke-21 yang akan kita bahas adalah bagaimana penyiksaan ya orang-orang Quraisy kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan nih, ya. Karena sudah didatangi 3 kali kepada Abu Thalib tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terus berdakwah tanpa henti dan tanpa gemetar, tanpa rasa takut. Nabi Muhammad gagah berani. Apa tak? Apa Sata? Nabi Muhammad apa? Takut gak? Takut? Astagfirullah. Nabi Muhammad tidak takut. Nabi Muhammad apa Bimanyu tadi saya katakan? Gagah?
Nah, Nabi Muhammad gagah berani tetap berdakwah meskipun diancam oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh Walid bin Mughirah untuk dibunuh. Nah, tapi apa? Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah takut. Ya, duduk. Ya, hebat ya. Nah, solihah semuanya. Solihah. Nih. Perhatikan. Poin yang pertama. Ini poin yang pertama. Perhatikan nih, dengarkan. Ya, baik-baik nih. Ini pembahasan Nabi, ya bagaimana orang-orang Quraisy menyiksa Nabi Muhammad. Perhatikan nih, ya. Akhadzat Quraisy tu'dzir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tastahzi'u bihi. Nih perhatikan nih. Orang-orang Quraisy tatkala sudah mendatangi Abu Thalib sampai ketiga kali sudah merasa marah yang kemarahannya tidak terbendung. Marah banget berarti ya. Sampai apa? Orang-orang Quraisy sudah tidak melihat kepada Abu Thalib. Ah, udahlah. Pamannya Abu Thalib nggak usah kita perhatikan udah. Yang penting kita apa? Siksa Muhammad. Loh. Maka apa? Orang-orang Quraisy mulai menganiaya, menzolimi, menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Watastahzi'u bihi, dan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi dalam menghina, mengejek, mengolok-olok Nabi Muhammad. Loh. Pokoknya sudah marah yang sudah tidak bisa terbendungkan lagi, maka apa? Kekejamannya semakin menjadi-jadi. Ya. Menyiksa Nabi, menyakiti Nabi, ya, menganiaya Nabi Muhammad, dan tidak lupa mengejek, membuli Nabi Muhammad, mengolok-olok, menghina Nabi Muhammad. Khususun idza dzahaba ila sholat. Terkhusus, nih keadaannya khusus orang-orang Quraisy menyiksa, menghina, menganiaya, menzalimi Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad, khususnya ketika apa? Ketika Nabi Muhammad berangkat ke Masjidil Haram untuk sholat depan Ka'bah. Nabi Muhammad berangkat sholat. Loh, berangkat sholat. Maka apa? Waktu ketika Nabi Muhammad sedang berangkat sholat ke depan Ka'bah, ke Ka'bah, maka apa? Disitulah ya waktu orang-orang Quraisy mengejek Nabi, melempar batu, melempar kotoran, menyebarkan duri, apa? Jadi Nabi Muhammad lewat, disebar duri depannya. Lagi melangkah, disebarkan duri. Kira-kira gimana kamu? Nabi Muhammad kalau mau ya kadang kena durinya, kadang disingkirkan. Lagi lewat jalan, disebarkan duri, lagi jalan terus. Coba bayangkan. Belok kanan disebar duri, belok kiri sebar, muter-muter disebar duri, coba. Ya, Masya Allah. Ini Nabi Muhammad berangkat sholatnya saja penuh perjuangan. Ya enggak? Sedangkan kita berangkat sholatnya gampang atau enggak? Loh, Nabi ketika masa-masa dakwah pertama kali di Mekah, mau berangkat sholat tuh disebar duri, jalannya Nabi itu sebar duri. Ya paku, ya duri, dilempar batu, diejek, dihina. Lah, lengkap Nabi Muhammad itu penderitaannya, penyiksaannya. Lah sekarang umatnya jalannya halus, ada motor, ada sepeda, ada penerangan, jalannya tidak becek, musolanya berkeramik, masjidnya berkeramik, kipas anginan. Banyak yang tidak Padahal Nabi Muhammad ketika berangkat sholat penuh perjuang, menyingkirkan duri-duri, kadang terkena duri, kena lemparan batu, diejek, dihina, caci maki, sudah menjadi barang yang biasa untuk coba kalau kamu gituin, marah apa enggak? Nembe metu omah orang gila. Di jalan sedikit orang gila.
lempar batu, ceprot, sebar duri. Orang gila lempar batu, sebar durinya. Ya kan mau jalan susah. Ya enggak? Itu perjuangan untuk Loh, makanya bersyukur Nabi Muhammad dan para sahabat berjuang supaya kita sholatnya nyaman, tenang. Makanya kita sholatnya nggak ada yang bandemi. Ada nggak sholat yang dilempari batu sekarang? Jalannya tinggal jalan halus, naik motor bisa, jalan kaki bisa, naik sepeda juga bisa. Ya, musolanya, masjidnya berkeramik, apalagi karpetnya tebal-tebal, empuk-empuk, ada kipas angin sepoi-sepoi. Loh, nikmat. Beda dengan zaman Nabi Muhammad. Loh, makanya ingat, sholat itu Nabi memperjuangkan supaya umatnya sholatnya gampang, mudah, nyaman. Nabi berjuang. Karena pada saat Nabi berangkat ke sholat, ke tempat sholat, di situ penyiksaan. Dihina, caci maki, lempar batu, disebarkan duri. Ba'da an ra'at istimraruhu fid da'wah. Ketika Nabi Muhammad semakin giat, semakin rajin mendakwakan agama Allah, yaitu agama apa? Islam. Ya, dan dibela oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ya, itu poin yang pertama nih. Jadi Nabi waktu khusus untuk mendolimi Nabi, menganiaya Nabi, menyakiti Nabi ketika kapan? Ketika hendak berangkat dari rumah sampai Ka'bah. Itu ya diejek, pulangnya ya sama diejek, dicaci maki, dilempar batu, disebarkan duri. Jadi pulang pergi sama saja. Paham? Lah kita pergi ke musola, jalannya halus, naik motor, pulangnya juga halus, nggak ada yang ngejek, nggak ada yang hina-hina. Nabi Muhammad berangkat dan pulang. Berangkat ke tempat sholat, ke Ka'bah, Masjidil Haram. Pulang dari Masjidil Haram ke rumah sama, ya diejek, ya dihina, dilempar batu, dilempar kotoran, disebarkan duri di jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita malu, kita umatnya katanya cinta Nabi Muhammad, kok nggak sholat? Siapa yang nggak sholat subuh tadi, Cung? Siapa yang nggak sholat subuh? Sholat semua? Jujur? Ya, alhamdulillah. Jangan bohong ya. Oh, bohong dosa loh. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Siapa yang sholat zuhur tadi? Jumat? Atau muslimah kan sholat zuhur ya? Sholat zuhur semuanya? Ya, sholat zuhur. Siapa yang sholat asar? Ya, sholat asar, alhamdulillah. Yang nggak sholat, siapa yang nggak sholat asar? Hah? Kenapa, Wilda? Ya, sholat ya, rajin sholat. Ya, Nabi dulu kalau sholat dihina-hina, dilempar batu, dilempar kotoran, disebarkan duri. Kamu sekarang ke musola, naik motor, naik sepeda bisa, musolanya berkeramik, nyaman, karpetnya tebal, empuk, kipas angin, bahkan ada yang sepoi-sepoi, Allah enak nikmat. Sekarang malah banyak yang nggak Nah itu aneh sekarang. Katanya ngaku cinta Nabi, malah tidak mau Nah itu. Baik, perhatikan. Poin yang kedua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal af. Perhatikan. Ketika Nabi Muhammad berangkat sholat, dihina-hina di jalan, pulangnya juga sama. Apa tanggapan Nabi? Apakah Nabi marah? Nabi marah enggak? Apakah Nabi membalas? Lempar batu, saya lempar batu. Nabi membalas enggak? Tidak. Dilempar kotoran, balik lagi lempar kotoran. Balas enggak? Oh, kalau dibalas jadinya perang-perang. Oh, jadi perang. Maka apa?
Ini yang perlu kita contoh. Ini perhatikan nih. Ini yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani. Perhatikan ya. Ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah ke tempat sholat, dihina-hina, dicaci maki, dilempar batu, dilempar kotoran, kotoran unta, kotoran sapi, kotoran apa saja, telepon coba, dilempar ke kaki. Ketika sujud, dilempari kotoran, dilempari, habis nyembeli darahnya disuntak. Ketika Nabi sedang sujud, dituangkan ke punggung Rasulullah. Coba bayangkan, apa yang dilakukan Nabi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilm. Nabi Muhammad menanggapinya dengan rasa hilm, kelemah lembutan. Apa? Nabi dilempar batu, astagfirullah, alhamdulillah, malah alhamdulillah, dilempar batu malah, Masya Allah, sabar, ditanggapi dengan kelemah lembut. Nabi lemah lembut, ya nggak apa-apa lah, kamu kan belum tahu Islam, ya nggak apa-apa, kamu lempar batu saya, kamu caci maki saya, kamu belum tahu Islam, coba kalau tahu, kamu pasti akan mengorbankan nyawa, harta, darah untuk kamu belum tahu saja. Nanti kalau tahu, kamu pasti rela berkorban untuk Allah Subhanahu. Nabi menanggapi dengan kelemah lembutan. Tidak membalas, ya, tidak membalas mengejek. Kalau kamu diejek kira-kira gimana? Sidane ejek-ejekan. Wah, itu. Ya, nggak boleh. Kemudian apa? Wassobir. Nabi sangat-sangat bersabar. Apa? Coba ketika Nabi sedang ruku, sedang sujud, tiba-tiba apa? Dituangkan kotoran atau darah. Gimana? Kamu gimana rasanya? Bukan hanya gigu, marah apa enggak? Marah apa enggak? Masya Allah. Nabi Muhammad setiap keluar diejek. Telinganya Nabi Muhammad sudah tebal dengan ejekan. Tebal sudah. Orang gila, penyihir, pendusta, tukang bohong. Terus Nabi Muhammad abai sudah. Nggak mikirin, bodoh amat. Nah, itu Nabi Muhammad. Saking apa? Sabarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Muhammad yang pertama menghadapinya dengan kelemah lembutan. Yang kedua dengan Yang ketiga al-lutf, dengan kasih sayang. Apa? Dengan kasih sayang. Loh, ada orang yang lempar batu Nabi, ada orang yang ngejek Nabi, ketika dia sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Dulu yang menghina, yang menuangkan kotoran, ketika sakit malah apa? Diteng. Kalau kamu apa? Ada orang hina kamu tiap hari, ada orang lempar batu kamu, lempar kotoran, sakit, kira-kira apa kamu yang lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ya, orang yang menghina kamu sedang sakit, orang yang menghina kamu, orang yang memukuli kamu, orang yang menyakiti kamu sedang sakit. Kira-kira apa? Malah apa didoakan? Malah apa didoakan semoga mati. Astagfirullah ya. Nah, ini Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad penuh kasih sayang, tidak ada rasa dendam sama sekali. Itu Nabi Muhammad. Maka ketika orang yang dulu menghina, mengejek, ketika sedang sakit, ditengok oleh Nabi. Masya Allah Muhammad, aku kan dulu yang ngejek kamu, aku dulu yang menuangkan kotoran ketika kamu sujud, aku dulu yang lempar batu. Udah, nggak apa-apa. Kamu kan dulu belum tahu. Ya nggak apa-apa. Itu Nabi Muhammad. Coba kalau kamu,
ada orang mukul kamu, menghina kamu, ngejek kamu, lempar kotoran ke kamu, orangnya sakit, malah didoain apa? Semoga mati. Oh itu, naudzubillah ya. Semoga matilah. Kawusu. Oh, akmal keras ya, syukurin lo. Nah. Nabi Muhammad tidak. Ini yang perlu kita akhlak daripada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi. Malah ditengok. Sehingga apa? Ada yang sebagian masuk Karena apa? Kelembutan, kasih sayang, kesabaran Nabi Muhammad. Ini benar-benar Nabi nih. Kalau bukan Nabi, dia pasti sudah bunuh saya. Saya sedang lemah, sakit, datang harusnya bisa tapi dia malah memberikan makanan, minuman, dan seterusnya. Bahkan dia menyayangi saya, melebihi istri saya, anak saya. Loh itu Nabi Muhammad. Itu. Kemudian apa? Wal'af. Nabi Muhammad menanggapi yang keempat dengan apa? Memaafkan. Apa? Memaafkan. Memaaf. Artinya apa? Nabi Muhammad sama sekali di dalam hatinya tidak ada rasa dendam. Apa? Apa dendam? Ingin membalas perlakuan buruk. Itu namanya dendam. Ada orang nyakitin kamu. Ada orang ngejek-ngejek kamu. Ada orang lempar batu kamu. Kamu apa? Dalam hati, saya nggak terima. Saya nggak terima. Saya akan balas. Lain kesempatan. Cari waktu untuk balas Tapi Nabi Muhammad, dalam hatinya tidak pernah terbesit, di dalam pikiran Nabi Muhammad tidak pernah terpikirkan untuk membalas karena Nabi Muhammad orang yang sangat mudah memaafkan kesalahan orang. Ini yang perlu kita Siap mencontoh Nabi? Siap berlemah lembut? Siap bersabar? Siap berkasih sayang? Siap memaafkan? Yang benar. Nah, itu ya. Harus siap. Karena kita umat Nabi Muhammad ya kita harus meniru, meneladani, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang ketiga. Wa kana asyaddahum idza'an lirrasul. Orang-orang yang paling sadis dalam menyakiti Rasulullah. Nih, ada 4 orang. Selama hidup Rasul di Mekah, orang yang paling sadis, paling kejam, menyiksa, menyakiti, menzolimi Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, Muhammad SAW. Yang pertama, Abu Jahal. Apa? Ini saya tanya nih nanti ya. Apa tanggapan Nabi? Ada 4 sifat Nabi. Apa tadi? Lemah sabar, berkasih sayang, mudah memaaf. Kemudian nih, ada 4 orang yang paling kejam, paling sadis dalam menyakiti Rasulullah. Yang pertama, Abu Jahal. Apa? Abu Jahal, kalau Nabi Muhammad keluar dari rumah, pulang mau ke rumah, Abu Jahal mesti mengejek dengan ejekan yang sangat-sangat nyelekiti. Apa? Dengan ejekan yang sangat menyakitkan pokoknya, aduh ya Allah. Itu ya. Kalau kita itu rasanya sakit banget hatinya. Itu ejekan hinaan Abu Jahal. Ya. Maka apa? Marrah yusolli. Maka setiap Rasul berangkat sholat dan pulang sholat, maka apa? Fa'aghladha lahur Rasul. Maka Abu Jahal
mengucapkan kata-kata yang sangat keras kepada Nabi Muhammad. Pokoknya, Masya Allah, binatang keluar semua. Binatangnya keluar semua. Ya, cara bahasa kita, ucapan kasar binatang itu keluar semua. Wallah, ya kucing lah, ya monyet lah, keluar semua. Ya, singa lah, keluar semua. Ya, kata-kata kasar itu keluar semua. Ya. Kemudian apa? Mengancam. Sekaligus apa? Memberikan ancaman. Muhammad, kalau nggak berhenti dakwah, saya bunuh kamu. Muhammad, kalau nggak berhenti dakwah, saya bunuh kamu. Sambil diancam-ancam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad apa? Ya, Nabi Muhammad menanggapi dengan lemah lembut. Hei Abu Jahal, atuhaddiduni, kamu ngancam saya. Hei Abu Jahal, kata Nabi Muhammad, faqala atuhaddiduni, hei Abu Jahal, kamu ngancam saya. Lu kata Nabi Muhammad, ya, kamu ngancam saya. Masya Allah. Yang ngancam, tapi saya tidak takut. Nabi Muhammad tidak pernah gentar dan takut untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab nih dalam menyiksa menyakiti Nabi itu apa? Kana yadau al-qadar ala babir Rasul. Abu Lahab setiap hari, setiap pagi itu apa? Meletakkan kotoran unta atau kotoran sapi atau kotoran hewan di depan pintu rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Coba tiap hari pintu rumah kamu di depannya sudah ada telepon. Tiap hari tidak pernah telat. Abu Lahab itu kerjanya kayak gitu. Kalau pagi itu teplok. Ya. Di depan pintu. Jadi kalau Nabi Muhammad mau keluar tuh harus nyingkirin dulu tuh kotorannya, disingkirin dulu. Coba bayangkan, tiap hari kamu kuat nggak kira-kira digituin? Depan rumah kamu, ya, diberikan terus tiap hari kotoran-kotoran hewan. Masya Allah. Ya. Kemudian kadang di depan pintu Nabi Muhammad rumahnya juga Pak disebar duri. Nah ini yang nyebar duri itu Abu Lahab dan istrinya. Oh, istrinya Abu Lahab. Ya. Masya Allah. Itu ya. Jadi yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abu Lahab, yang ketiga namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini yang ketiga. Uqbah bin Abi Mu'aid ini juga sama, menghina, mengancam ya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga Walid bin Mughirah. Apa? Walid bin Mughirah. Walid. Ini kalau nggak salah ini yang bapaknya Khalid bin Walid. Khalid itu anaknya yang masuk Islam bahkan menjadi jenderalnya Rasulullah SAW dalam peperang, pemimpin perang. Anaknya masuk Islam, bapaknya mati dalam keadaan kafir. Itu. Jadi 4 orang ini nih. Yang pertama siapa? Abu Uqbah bin Mu'aid. Apa? Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang keempat Walid bin Mughirah. Apa? Walid bin Mughirah. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, ya, setelah ya orang-orang Quraisy terutama Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid dan Walid bin Mughirah, 4 orang ini adalah orang yang paling sadis dalam menzalimi, menyakiti Nabi Muhammad, maka Allah tidak tinggal diam. Bagaimana mungkin kekasih Allah dihina-hina? Allah terima nggak kira-kira? Tidak terima.
Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Nabi Muhammad nabi yang paling dicintai oleh Allah. Tidak mungkin Allah mendiamkan begitu saja. Kemudian poin yang keempat, waqad intaqamallah min jami'il mustahzi'ina ba'dal hijrah. Maka Allah memberikan balasan kepada mereka orang-orang yang menghina, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nah, ini balasnya nggak langsung. Balasnya ketika nanti sudah hijrah. Kenapa? Faminhum man kutila. Sebagian mereka ada yang terbunuh di medan perang seperti Abu Jahal, ya, Walid bin Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal bin Rabah yang nyiksa Bilal. Itu. Ini orang-orang yang terbunuh di medan perang. Abu Jahal itu orang yang terbunuh di medan. Wa minhum man ahlakathul amrod. Dan sebagian mereka ada yang mati karena penyakit. Nah ini ya. Bagi Allah, perhatikan nih, bagi Allah sangat mudah, ya, untuk membalas setiap kezaliman. Paham? Allah sangat mudah untuk membalas setiap kezaliman. Sangat-sangat mudah. Ya. Apalagi doa orang yang terzalimi itu mustajab. Oh ini. Artinya apa? Terkabul, ya. Ya, jadi di materi yang ke-21 ini ya materinya membahas tentang bagaimana orang-orang Quraisy menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siksaan Nabi ya, mengalami penganiayaan, siksaan, khususnya ketika kapan? Ketika berangkat dan pulang dari Tapi Nabi Muhammad menanggapinya gimana? Dengan 4 apa? Dengan lemah, sabar, kasih, kemudian 4 orang yang paling kejam dalam menyakiti Nabi. Siapa saja yang pertama? Terus Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid. Apa? Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang keempat, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Ya, itu. Ya, baik, sampai sini dulu ya. Pelajaran yang ke-21.